Halo teman-teman. Hai. Selamat datang di podcast Suara Kreatif. Kali ini kita bakal ngobrol santai namun tetap berbobot seputar dunia seni dan kreatif. Nah, pada episode kali ini kita bakal bahas topik yang sangat amat menarik, yaitu tentang seni teater atau seni drama. Nah, sudah ada narasumber kita yaitu Kak Niva. Hai. Yang akan berbagi insight yang sangat amat menarik. Hai Kak, selamat datang. Hai. Terima kasih Kak sudah mengundang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, nah langsung aja ya Kak. Mungkin buat teman-teman ini masih sangat amat awam. Jadi sebenarnya apa sih seni teater itu kalau menurut Kakak Niva sendiri? Kalau menurut aku ya, seni teater itu adalah seni. Nah, teater itu berasal dari bahasa Yunani yang namanya itu teatron. Nah, arti dari teatron sendiri itu adalah panggung. Nah, jadi seni teater itu adalah seni di mana tempat, kan kalau teater itu kan ada naskahnya ya. Nah, jadi kayak tempat di mana tokoh-tokoh yang ada di dalam naskah itu diberi panggung seperti itu. Berarti di teater itu nggak cuma sekedar ngomong di panggung doang ya Kak? Iya bener banget. Jadi kan kalau di teater itu tuh bukan sekadar ngomong di panggung juga, tapi ada banyak banget kayak bagian-bagian yang menjunjung si seni teater itu. Nah, contohnya tuh kayak yang pertama kan yang paling utama itu adalah aktor. Nah, aktor itu kan nanti yang memperagakan si naskah di dalam naskah teater itu. Nah, si tokoh-tokoh seperti itu kayak tokoh-tokohnya dan nanti dibikin kayak gimana gitu. Terus ada juga yang namanya sutradara. Nah, sutradara itu tuh yang istilahnya kayak mengatur nanti kayak pementasannya itu mau dibentuk seperti apa, atau aktornya ini tuh mau dibawa kemana sih gitu, kayak itu. Terus ada juga tim artistik. Nah, artistik itu tuh kayak ini yang mengatur tata busana atau mengatur kayak tampilan aktornya nih mau kayak gimana, make upin juga gitu-gitu. Jadi banyak banget. Seperti itu. Wah, sangat menarik banget ini. Nah, untuk menurut kakak sendiri nih, apa sih yang membuat teater itu sangat berbeda dibandingkan dengan film atau mungkin media lain gitu? Jadi kalau menurutku sendiri ya, teater itu kan di panggung. Jadi kita kayak yang dilihat oleh penonton itu kan berarti kayak secara langsung real life, dan kita melihat aktornya ini tuh bergerak seperti apa, bergerak kemana, seperti itu ya. Nah, jadi kalau di teater itu gerak-gerik aktor itu tuh bener-bener kayak diperhatikan banget. Nah, jadi di situ tuh aktor tuh kayak harus bisa menguasai panggung dan menghafal teksnya juga, menghafal naskah gitu. Terus kayak ekspresinya tuh harus main di dalam satu kali take itu gitu. Tapi kalau misal di film itu kan biasanya kayak kan kalau film tuh biasanya kayak dipotong-potong gitu ya. Jadi kayak disesuaikan shootnya bagusnya dari mana nih gitu. Terus kayak naskahnya pun juga nggak langsung full satu naskah ini tuh dihafal semua gitu kan. Jadi ya itu perbedaannya, kayak teater tuh harus bisa satu kali main. Kalau film itu bisa dipotong-potong, bisa berkali-kali take juga. Bener sekali, seperti itu sih Kak. Wow. Nah, ngomong-ngomong soal aktor nih. Nah, kebetulan kan kakak Niva sendiri kan salah satu dari pemain di dalam seni teater. Nah, sebenarnya apa aja sih yang harus dikuasai oleh aktor agar bisa jadi pemain yang begitu wow gitu di dalam panggung? Yang dikuasai aktor biar wow gitu ya Kak. Oke. Kalau dari sepengalamanku ya Kak, itu tuh kayak
ini semua pemain-pemain di dalam teater sih, kayak mereka tuh harus bisa menguasai panggung. Maksudnya kayak pola lantainya tuh gimana itu mereka harus melakukannya dengan enjoy. Ibarat kata kayak si tokoh yang ada di dalam naskah itu tuh sudah masuk ke dalam diri kita sendiri. Jadi kayak kita tuh bukan, misal kalau aku kan Niva ya, jadi kayak ketika aku sudah di panggung itu aku bukan Niva, tapi aku adalah si tokoh yang sedang aku perankan, seperti itu. Lalu ada juga ini vokal. Nah, di dalam pementasan teater itu kan kayak misal kita ada di sini nih, di panggung ini. Jadi penonton yang ada di ujung sana itu tuh harus mendengar suara kita. Mendengar suara kita sebisa mungkin harus mendengar suara kita gitu, karena Manapun caranya. iya benar, karena biar pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah pementasan drama itu, dalam sebuah pementasan teater itu tuh bisa tersampaikan oleh seluruh penonton, ke seluruh penonton. Nah, terus ada juga ini ekspresi. Nah, ini sama seperti vokal, kayak kita ada di panggung dan penonton yang ada di ujung sana juga harus melihat ekspresi kita tuh berekspresi seperti apa. Kalau semisal kita berekspresi sedih tapi hanya pas-pasan gitu, kayak ekspresinya tuh pas-pasan, nggak disesuaikan dengan karakter. Kalau kita kurang totalitas tuh nanti yang sana nggak kelihatan, yang penonton yang di belakang mungkin nggak kelihatan kita tuh sedang berekspresi apa sebenarnya gitu. Jadi itu adalah suatu kesatuan gitu. Ternyata nggak gampang ya untuk jadi seorang aktor gitu. Oke. Nah, kalau dari sisi manfaatnya nih Kak, menurut Kakak sendiri apa sih keuntungan dari seseorang itu dalam untuk join dalam seni teater gitu, untuk terlibat dalam sebuah pementasan teater? Itu manfaatnya apa sih kalau menurut Kakak sendiri? Kalau menurutku banyak banget sih Kak manfaatnya. Kayak yang pertama, yang pasti nih, kalau kita tampil di depan umum itu kan kayak melatih rasa percaya diri kita. Terus kita juga bisa makin percaya diri juga kan Kak, gitu. Terus kita juga bisa belajar mengelola emosi. Nah, kan kalau semisal kita pentas, semisal kita udah masuk ke dalam tokoh itu, kan kita harus melepaskan segalanya, harus melepaskan semua beban yang kehidupan nyata kita alami gitu kan. Jadi kayak kita harus mengelola mood, harus bisa kayak profesional gitulah gitu. Terus ini juga kan di teater itu kan ada yang namanya kerja sama tim. Nah, kayak yang tadi itu yang ada sutradara, artistik, betul sekali artistik, terus aktor juga. Nah, jadi kayak seluruh tim yang ada di keproduksian teater itu harus bisa bekerja sama. Jadi di situ pun kita bisa belajar yang namanya berorganisasi, kita belajar yang namanya bekerja sama untuk membentuk suatu pementasan, seperti itu Kak. Kalau kita lihat dari zaman sekarang ini, apakah minat dari kalangan muda itu masih banyak kalau menurut Kakak? Ini nih, kalau sepengetahuanku ya Kak, apalagi kita hidup di kota Magelang ini, minat terhadap seni teater itu menurut saya masih cukup kurang. Berbeda sama kota-kota besar, misal kalau yang saya tahu itu tuh Yogyakarta. Nah, Jogja itu kan banyak banget ya, kayak pementasan teaternya. Bahkan setiap univ yang ada di Jogja pun mereka punya punya komunitas teaternya sendiri gitu. Terus di Jogja pun kayak di sana tuh banyak banget wadah-wadah untuk kita mengembangkan seni teater itu, kayak difasilitasi gedungnya lah, difasilitasi pelatihnya lah. Sedangkan kalau yang aku lihat di daerah Magelang ini tuh kayak cukup kurang, entah dari peminatnya dan juga dari fasilitas yang diberikan. Padahal kan itu seni teater itu kan kayak banyak banget ya, misalnya kayak manfaatnya gitu. Kenapa nggak kita coba lestarikan gitu? Nah,
Yang terakhir nih Kak, untuk teman-teman yang baru mau ingin terjun ke dalam seni teater, ada saran nggak untuk orang yang baru mau terjun ke dalam seni teater? Untuk teman-teman yang pengen terjun ke dunia teater itu tuh gas aja, karena di dalam teater itu sama saja kita kayak mempelajari kehidupan. Nah, kan di dalam teater kita menciptakan kehidupan, dan di dalamnya pun kita juga mempelajari kehidupan seperti itu teman-teman. Jadi digas aja, jangan ragu-ragu, karena kita pasti belajar banyak banget hal yang sebelumnya belum pernah kita alami, kayak ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu tentang olah rasa, olah vokal, olah tubuh, olah untuk mengelola emosi kita. Ya seperti itu, menjaga mood seperti itu. Seperti itu sih Kak, digas aja. Setuju banget nih Kak. Nah, karena dari kita mencoba itu nanti lama-lama akan terbiasa dan akan semakin berkembang. Wah, obrolannya sangat seru banget ya Kak hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu serta insight yang telah Kak Nifa berikan kepada kita semua. Nah, dan untuk teman-teman semua, terima kasih udah mendengarkan episode kita pada kali ini. Yang mana episode kali ini tuh dapat menambah wawasan kita tentang dunia teater. Dan nah, sampai jumpa pada episode selanjutnya hanya di Suara Kreatif.